Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Pagi ini kita akan masuk kepada renungan untuk sahabat-sahabat kita, jiwa-jiwa di api penyucian, meditasi mengenai jiwa-jiwa yang ditinggalkan. Pikirkanlah fakta bahwa ada jiwa-jiwa yang sama sekali terlupakan di api penyucian, yang tidak seorang pun berdoa untuknya, dan yang menderita tanpa penghiburan. Memang benar bahwa gereja tidak melupakan anak-anaknya. Jiwa-jiwa yang ditinggalkan itu berhak atas doa-doa Bunda kita yang lembut, yang memohon kepada Tuhan setiap hari bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Tetapi selain doa-doa umum itu, tidak ada doa lain yang dipanjatkan bagi mereka dari orang-orang tertentu. Mereka ditinggalkan oleh teman-teman yang telah bersumpah untuk mencintai selamanya. Tetapi karena itu murni, manusiawi, dan seringkali egois, itu pun mati bersama dengan nafas terakhir teman itu. Betapa besar penderitaan yang harus ditambahkan oleh pengabaian itu pada siksaan jiwa-jiwa itu. Dengarkan celaan yang mereka tujukan kepada mereka yang begitu cepat melupakan tugas yang dituntut oleh persahabatan. Kasihanilah kami, setidaknya kamu yang merupakan teman-teman kami. Kami telah menunjukkan kepadamu begitu banyak tanda cinta dan kasih sayang kami. Kamu berjanji ketika kami menghembuskan napas terakhir bahwa kamu tidak akan pernah melupakan kami. Namun, kalian telah melupakan kami tanpa berdoa, tanpa persembahan, tanpa menitikkan air mata, bahkan tanpa mendesak. Karena kami jauh dari mata, Engkau telah membuang kami dari hatimu. Oh, ketidakkonsistenan kasih sayang manusia, sebagaimana dicatat oleh Boschut, yang lenyap seiring waktu. Bukankah celaan-celaan itu ditujukan kepadamu? Apakah engkau ingat teman-teman masa kecilmu yang telah direnggut kematian darimu? Santo Fransiskus dari Sales berkata, kita terlalu sering melupakan orang yang telah meninggal meskipun mereka begitu mencintai kita selama hidup mereka. Marilah kita khawatir bahwa kita juga akan dilupakan ketika kita meninggal, karena tertulis, barang siapa lupa, ia akan dilupakan. Ditinggalkan oleh orang tua. Ditinggalkan oleh teman-teman mereka. Jiwa-jiwa malang itu juga ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka. Entah karena mereka juga telah meninggal, atau karena mereka tidak melakukan doa atau amal apapun. Ya, ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan mereka sendiri telah meninggalkan mereka. Kehidupan yang ditinggalkan, yang tidak seorang pun bicarakan. Nama yang ditinggalkan, yang tidak seorang pun ucapkan. Kuburan yang ditinggalkan, yang tidak seorang pun kunjungi.
penderitaan yang ditinggalkan, yang tidak seorang pun berdoa untuk meringankannya, ditinggalkan di mana-mana dan dalam segala hal. Jiwa-jiwa yang malang, siapa yang tahu berapa lama penderitaan mereka akan berlangsung di tempat siksaan yang mengerikan itu, di mana mereka tidak menerima pertolongan. Bagaimana keterasingan yang kejam itu dapat menambah penderitaan mereka. Mereka berhak berseru bersama para orang kudus, para nabi. Semua sahabat-sahabatku telah meninggalkanku dan keluargaku, telah melupakanku, ayahku dan ibuku, telah meninggalkanku. Aku telah menjadi vas pecah bagi mereka yang mereka buang dan lupakan. Seperti Yesus yang ditinggalkan di Taman Getsemani, mereka dapat berkata, "Aku mencari penghiburan, tetapi tidak menemukannya." Berdoalah sesering mungkin, pergilah ke misa selama seminggu untuk orang yang telah meninggal dan yang terlupakan. Jadilah ibu dan ayah mereka, saudara laki-laki dan perempuan mereka, sahabat mereka. Apakah ada tujuan yang lebih layak untuk semangat dan kasih Anda? Suatu hari mereka akan berdoa untuk Anda. Jika kemungkinan besar, sahabat dan anggota keluarga Anda melupakan Anda. Ini ada kesaksian di sebuah paroki pedesaan. Sebuah kejahatan mengerikan telah terjadi. Seorang pemuda yang hatinya telah mengeras karena nafsunya, bersekongkol dengan seorang rekan yang kejam untuk membunuh ibunya sendiri. Kedua bajingan itu mendorong wanita itu ke dalam kolam berlumpur. Tempat wanita itu berjuang, berusaha mengatur napas, mengulurkan tangan kepada putranya yang pernah menggendongnya dengan lengannya. Sifat manusianya akhirnya mengambil alih dan dia mengulurkan tangan untuk menolong ibunya. Tetapi rekan pelaku kejahatannya mendorongnya kembali dan wanita itu tenggelam. Api penyucian bagaikan danau yang tidak terlihat. Tempat orang-orang terkasih mengulurkan tangan kepada kita dengan napas yang terengah-engah, berusaha keras untuk bertahan hidup. Kita mungkin telah membantu mendorong mereka kembali ke bawah dengan ketidakpedulian kita, dan sementara kita mengejar nafsu kita sendiri, mereka menderita dan terus memanggil kita. Apakah kita tidak akan melakukan apapun untuk membebaskan mereka? Jiwa-jiwa yang kudus, izinkan kami menjadi sahabat-sahabatmu, keluargamu, dan pertolonganmu. Suatu hari nanti kami akan memohon pertolonganmu. Mari kita tutup dalam doa. Oh Yesus, ditinggalkan oleh semua orang di Taman Getsemani, bahkan oleh para rasul-Mu. Kasihanilah semua jiwa suci di api penyucian.
khususnya mereka yang tidak menerima doa dan penghiburan dari mereka yang masih hidup. Jadilah penghibur mereka, pembebas mereka. Oh Yesus, panggil ke surga anak-anak terkasih yang ditinggalkan oleh keluarga mereka sendiri. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin.